Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama mengucapkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak kenikmatan yang telah diberikan. Saat ini kita juga sudah di akhir bulan Sya'ban dan kita masuk pada awal bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Saudaraku, Ramadan kita tentu menjadi salah satu bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Ramadan kita tentu menjadi salah satu bulan yang kita harapkan kehadirannya. Kunci yang coba kita pegang betul adalah setiap Ramadan kita mendapatkan sebuah suasana yang luar biasa. Tidak hanya untuk diri kita tetapi juga masyarakat kita. Coba kita perhatikan, begitu Ramadan masuk, hampir semua masjid pasti penuh. Kaki-kaki kita ringan sekali untuk berangkat ke masjid. Tangan-tangan kita juga ringan sekali untuk sedekah. Lesan kita juga ringan sekali untuk melafalkan Al-Quran atau tadarus. Bahkan di setiap masjid pada malam-malam Ramadan kita akan mendengarkan banyak sekali bersaut-sautan anak-anak muda kita dan juga orang-orang tua kita tadarus Al-Quran. Saudaraku, kenapa tiba-tiba begitu masuk Ramadan tidak ada yang menggerakkan, tapi diri kita selalu tergerak untuk bisa datang ke masjid, membaca Al-Quran, melaksanakan amalan-amalan sunnah, bersedekah yang banyak. Kata kuncinya adalah karena kita akan menghadiri sebuah seruan yang berat, tetapi mempunyai fadilah yang banyak. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan yang telah ditulis oleh Allah berkenaan dengan pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, difaridhahkan terhadap kamu semuanya untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Saudaraku, seruan ini yang akhirnya mendorong kita dan menggerakkan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar para muslim untuk bergegas menuju ke masjid pada tanggal 1 Ramadan. Seruan ini pula yang akhirnya membangkitkan semangat kita untuk menggairahkan dan menggembirakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita ingin bangunan semangat ini akan terus kita kobarkan pada dan awal mulai Ramadan ini sampai akhir. Saudaraku, siam atau puasa adalah ibadah khusus yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan. Yang sebenarnya kalau kita ingin menghidupkan Ramadan dengan melaksanakan puasa ini, tentu ibadah kita menjadi ibadah yang benar-benar akan kita harapkan menjadi teman kita di akhirat nanti. Para ulama memberikan pandangannya bahwa puasa adalah imsaku'an, menahan diri dari sesuatu. Ada 3 hal, to'am, syarab, dan jima. Menghindarkan atau menahan diri dari makan, minum, dan berkumpul. Pada frasa yang lain juga disebutkan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari munculnya fajar shadiq sampai nanti datangnya waktu maghrib. Waktunya adalah dari subuh sampai maghrib. Maka dilengkapi dengan biniyatin kholisatin lillah, dengan niat yang lurus karena Allah. Secara definisi, puasa ini akan mudah kita kerjakan. Yang penting kita menahan diri, imsaku'an. Menahan diri dari makan, minum, dan kumpul dari subuh sampai maghrib diniati karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka kalau kita berbicara fikihnya puasa, dengan 3 hal yang kita hindari ini, cukuplah puasa kita. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana masyarakat kita dengan gegap gempita
memberikan kemakmuran dan juga menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah tetapi menjadi dan bernilai tinggi di hadapan Allah pada bulan Ramadan. Saudaraku, maka kita mendapatkan jawaban bahwasanya meskipun kita bisa menyelesaikan dan menggugurkan kewajiban puasa dengan meninggalkan 3 hal ini tadi, tetapi lebih dari itu kita ingin mendapatkan nilai Ramadan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hemat kami. Tujuan utama la'allakum tattaqun. Di samping kita bisa memenuhi kebutuhan fikihnya Ramadan, lebih dari itu kita ingin membangun nilai kebaikan yang tinggi di hadapan Allah pada saat bulan Ramadan. Maka kita diajari dalam ibadah kita, hal yang paling fundamental dan paling dasar adalah la ibadata illa lillah. La ibadata illa lillah. Tidak ada ibadah kecuali hanya satu titik tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah salah satu ibadah yang bisa kita jadikan contoh yang baik sekali untuk menerapkan prinsip nomor 1 ini. Tidak ada ibadah kecuali hanya satu titik tujuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Puasa kita, bangunan niatnya adalah bangunan niat yang kukuh, yang kokoh karena Allah sehingga kita mampu menyelesaikan dari subuh sampai maghrib. Tetapi tahukah kita bahwasanya contoh dalam puasa ini akan memberikan kebaikan apabila kita terapkan di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya terbaca oleh orang lain. Salat akan dilihat oleh orang lain. Zakat kita juga demikian. Haji kita juga akan bisa dilihat oleh orang lain. Tapi puasa tidak. Maka kuatnya puasa kita karena niatnya yang lurus karena Allah ini. Oleh karena itu di awal Ramadan mari kita bersihkan hati kita, kita siapkan niat kita, tidak hanya sekedar menyelesaikan kebutuhan kewajiban puasa, lebih dari itu kita ingin menyempurnakan puasa kita dengan mengembirakan hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Baik itu yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga kita selalu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem Kareem